Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yang merupakan pelatihan bagi anak-anak sahabat kebun berkah usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk berlatih ataupun belajar terkait dengan robotik, animasi, dan coding. Untuk itu silakan putra-putri sahabat kebun berkah untuk didaftarkan di Suka Robot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di Sukabumi. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani kebun berkah. Untuk itu, kami berharap sahabat kebun berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain agar bisa channel ini ramai ya dan diketahui oleh banyak lapisan masyarakat. Dan dengan dikenalnya atau diketahuinya channel ini, maka harapannya adalah program-program yang ada di kehutanan, pertanian, maupun perkebunan, ataupun wisata, bisa diketahui oleh masyarakat sehingga bisa tepat sasaran. Dan yang keduanya harapannya adalah apabila dikenal ya channel ini, maka produk-produk dari para petani kebun berkah bisa diketahui dan mudah-mudahan bisa laris ya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah sendiri merupakan suatu perkumpulan informal atau tidak resmi ya, yang terdiri dari petani, komunitas-komunitas, kelompok tani, penyuluh, maupun ASN ya, yang berfungsi atau memiliki tugas penelitian ataupun penyuluhan ya. Jadi merupakan perkumpulan informal ini kebun berkah ini yang berusaha untuk memberikan informasi-informasi, pelatihan-pelatihan ataupun pendampingan-pendampingan untuk para petani. Dan biasanya memang dilakukan melalui Zoom ataupun dilakukan melalui media channel ini, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, seperti biasanya kami akan meneruskan eh, tema ya, sesuai dengan janji kami kemarin bahwa kita akan membahas terkait tentang rehabilitasi ya. Terus kemarin kita sudah membahas terkait dengan rehabilitasi pada hutan konservasi atau kawasan hutan konservasi, dan juga sudah dibahas terkait dengan kawasan hutan produksi. Dan sekarang adalah rehabilitasi yang dikerjakan pada hutan lindung. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sebelum kita menceritakan atau membahas terkait dengan rehabilitasi yang dilakukan pada hutan lindung, tentu alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih hutan lindung tersebut. Ada satu tulisan yang bagus yang menceritakan atau mendefinisikan hutan lindung, yaitu dari tulisannya Almahira Nada yang diupload di dalam situs alam www.alamalami.com dengan judul Pengertian Hutan Lindung beserta fungsi dan aturannya yang diupload di tanggal 16 April 2024. Di dalam tulisan ini, Almahira Nada mengungkapkan, mendefinisikan terkait dengan hutan lindung sesuai dengan aturan ataupun kebijakan.
Hutan lindung atau dikenal dengan protected forest merupakan kawasan yang dilindungi untuk menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Kawasan hutan yang mendapatkan status hutan lindung ini disebabkan karena keberadaannya melindungi flora dan fauna yang tinggal di dalamnya. Selain itu, hutan lindung juga menyediakan cadangan air bersih, menahan longsor, banjir, erosi, dan fungsi lainnya yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Ya, di dalam Undang-Undang 41 tahun 1999, kawasan hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan fungsi utamanya memberikan perlindungan pada semua makhluk hidup dan menjadi sistem penyangga kehidupan. Jelas, sahabat kebun berkah, terkait dengan definisi ataupun arti hutan lindung berdasarkan kebijakan atau aturan. Namun sahabat kebun berkah, kita juga akan mengenal yang dinamakan kawasan lindung ya. Ada hutan lindung, ada juga kawasan lindung. Kawasan lindung, sahabat kebun berkah akan bisa menemui pada peraturan-peraturan terkait dengan tata ruang ya, tentang tata ruang wilayah. Di sini, contohnya misalkan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya, tentang tata ruang ya. Mendefinisikan kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ya. Jadi dalam peraturan ini yang disebut dengan kawasan lindung lebih luas ya, lebih luas dibanding dengan pengertian hutan lindung. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam peraturan menteri ya tentang lingkungan hidup ya, Menteri Lingkungan Hidup nomor 15 tahun 2009 juga mendefinisikan ya atau membagi kawasan lindung karena luasannya ya. Salah satunya adalah kawasan hutan lindung ya. Jadi hutan lindung merupakan bagian dari kawasan lindung. Yang kedua adalah bahwa kawasan lindung ini kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya, yaitu kawasan bergambut maupun kawasan resapan air. Ya, jadi ada kawasan resapan air, ada kawasan bergambut. Yang ketiganya adalah kawasan perlindungan setempat. Ya, ini meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau ataupun waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Ini ya, ini kawasan lindung. Kawasan lindung yang keempat adalah kawasan swaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya. Ini meliputi kawasan swaka alam laut dan perairan lainnya, swaka marga satwa dan swaka marga satwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai, berhutan bakau, taman nasional dan tanaman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Ini kawasan lindung yang keempat. Kawasan lindung yang kelima adalah kawasan rawan bencana alam, ya, meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Yang keenam adalah kawasan lindung geologi. Ini meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
Kawasan lindung yang ketujuh adalah kawasan lindung lainnya. Ini meliputi cagar biosfer, Ramsar, Taman Buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi ya. Ini adalah eh, pembagian kawasan lindung. Jadi di dalam kawasan lindung ini ada yang disebut dengan hutan lindung, sahabat kebun berkah. Dan sahabat kebun berkah silakan bisa membaca dengan jelas ya bagaimana mengelola kawasan lindung ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa membacanya. Baik, mudah-mudahan sahabat kebun berkah sudah paham terkait dengan hutan lindung dan kawasan lindung. Tadi sudah dijelaskan banyak ya. Maka kita sekarang akan masuk terkait dengan rehabilitasi hutan di kawasan hutan lindung. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk rehabilitasi hutan yang dilakukan pada kawasan hutan lindung ini bertujuan untuk memulihkan ataupun menjaga ya fungsi hidrologis daerah aliran sungai dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan ya. Ini sahabat kebun berkah. Jadi rehabilitasi hutan yang dilakukan pada hutan lindung ini bertujuannya untuk memulihkan terutamanya ya, atau bisa untuk menjaga ya fungsi hidrologis daripada daerah aliran sungai dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan ya. Dan di hutan lindung atau di kawasan hutan lindung ini juga bisa diterbitkan ya persetujuan menteri, mungkin bisa persetujuan pengelolaan perhutanan sosial bisa jadi ya. Nanti akan kita bahas ya terkait dengan rehabilitasi yang dikerjakan pada kawasan perhutanan sosial atau kawasan hutan produksi maupun hutan lindung yang telah diberi alas titel ya yang berupa persetujuan tadi. Ini lebih bersifat umum terkait apa-apa yang bisa dikerjakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan pada kawasan hutan lindung ya. Yang bisa jadi sudah ada izinnya atau sudah ada persetujuannya maupun yang masih tidak ada persetujuannya, yang masih dikelola oleh negara. Jadi dalam materi ini hanya membahas secara umumnya ya, secara globalnya sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang rehabilitasi hutan tadi yang kita lakukan di hutan lindung, maka tentunya harus memilih apabila kita melakukan rehabilitasi secara vegetatif, tentunya kita harus memilih tanaman-tanaman atau jenis tanaman yang memang direkomendasikan untuk ditanam di hutan lindung. Ya, ini perlu dicatat oleh sahabat kebun berkah. Adapun ciri-ciri tanaman yang bisa ditanam atau dijadikan tanaman untuk rehabilitasi hutan pada kawasan hutan lindung. Yang pertama, tanaman tentunya memiliki perakaran yang dalam ya, karena kita sudah tahu bahwa salah satu fungsi dari hutan lindung tadi adalah hidroorologisnya ya, bisa menyampung air, bisa mencegah erosi dan sebagainya. Maka tentunya tanaman yang direkomendasikan yang pertama ini adalah tanaman yang mempunyai perakaran dalam. Yang kedua adalah tanaman yang memiliki evapotranspirasi yang rendah ya. Jadi jangan tanaman-tanaman yang memudah yang mudah menguap ya, menguapkan air, tapi tanaman-tanaman yang direkomendasikan adalah tanaman-tanaman yang memiliki evapotranspirasi yang rendah sehingga bisa
menyerap air hujan misalkan ya, tidak langsung serta-merta menguapkan ke udara lagi. Yang ketiga adalah merupakan tanaman yang bisa menghasilkan hasil hutan bukan kayu ya, seperti getah, kulit, buah, maupun yang lainnya ya, atau jasa lingkungannya bisa jadi. Dan untuk HHBK ini, di channel Junediono Kebun Berkah sudah kita jelaskan ya, HHBK itu apa, terus jenisnya seperti apa, dan sebagainya sudah kami jelaskan pada videonya. Nanti insya Allah akan kami linkkan ya dengan video ini pada deskripsi ya. Lalu yang keempat adalah tanaman kayu-kayuan ya. Jadi yang diharapkan adalah tanaman kayu-kayuan karena apa? Karena lebih cenderung bisa melindungi area hutan lindungnya tadi ya. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada kawasan lindung atau pada hutan lindung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan terus memberdayakan masyarakat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk subscribe dan share.